Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Revia dan teman saya Nur Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan tentang darah yang keluar dari rahim wanita. Yang pertama, ada darah haid dan waktunya. Secara bahasa, haid berarti mengalir. Yang dimaksud dengan mengalir ialah keluarnya darah dari rahim wanita dengan keadaan tubuh yang sehat, tidak dalam kondisi sakit ataupun setelah persalinan. Durasi normal haid ini bisa 1 hari dan maksimalnya di 15 hari. Kebiasaan umum wanita pada 3-7 hari. Dan siklus haid ini terjadi pada 21-35 hari. Dihitung dari awal pertama haid bulan ini hingga haid berikutnya. Sedangkan awalnya haid ini terjadi pada umur 9 tahun sampai 15 tahun. Dan berhentinya atau menopausnya pada usia 45 sampai 55 tahun. Yang kedua, ada darah nifas dan waktunya. Secara bahasa, nifas berarti persalinan. Dan secara istilah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita dewasa setelah mereka melahirkan. Sedangkan waktunya bisa beragam-ragam. Ada yang 25 hari, 40 hari, dan maksimalnya di 60 hari. Dan jika darah tersebut telah berhenti, maka diwajibkan bagi wanita tersebut untuk mandi besar dan melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah seperti biasanya, seperti sholat ataupun puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada darah istihadhah dan solusinya. Pengertian darah istihadhah adalah darah penyakit yang keluar di luar waktu haid ataupun waktu nifas. Berbeda dengan haid dan nifas, istihadhah bukanlah darah normal dan umumnya disebabkan oleh gangguan kesehatan seperti ketidakseimbangan hormon ataupun penyakit lainnya. Ciri-ciri istihadhah, warnanya bisa berwarna merah segar ataupun kecoklatan, terus konsistensinya tidak kental seperti darah haid, sering keluar sedikit-sedikit. Waktunya lebih dari 15 hari ketika haid dan 60 hari ketika nifas. Hukum istihadhah dalam Islam. Wanita yang mengalami istihadhah dianggap suci dan tetap wajib untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, berwudu setiap kali sholat karena darah ini dianggap najis dan membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan sedikit menjelaskan materi pada hari ini, yang mana materi tersebut yaitu darah-darah yang keluar dari rahim wanita. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari kami Dian Revia. Di sini saya akan menjelaskan larangan apa saja bagi kaum wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu larangan bagi yang berhadas kecil. Yang pertama yaitu dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu juga dengan sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Yang kedua yaitu ada tawaf, yang mana dilarang mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Yang ketiga yaitu menyentuh, membawa, dan mengangkat mushaf, kecuali dengan keadaan terpaksa untuk menjaga agar jangan rusak. Baik, selanjutnya yaitu materi larangan bagi yang berhadas besar. Larangan bagi yang berhadas besar yaitu ada 5. Yang pertama yaitu larangan mengerjakan sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua yaitu ada tawaf. Larangan mengerjakan tawaf baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Yang ketiga yaitu ada membawa, mengangkat ataupun menyentuh mushaf. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Adapun membaca zikir yang tersebut dalam Al-Quran diperbolehkan asal tidak berniat untuk membacanya. Yang kelima yaitu berhenti di dalam masjid.
Selanjutnya yang terakhir yaitu materi larangan bagi yang berhadas, haid dan nifas. Larangan bagi yang berhadas ataupun haid dan nifas yaitu ada 7. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat, yang kedua yaitu mengerjakan tawaf, yang ketiga yaitu menyentuh, membawa ataupun mengangkat Al-Quran, yang keempat berdiam di dalam masjid, adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan terjatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid haram keterangannya. Ialah beberapa hadis disebut di atas. Yang kelima yaitu puasa fardu maupun sunnah. Perempuan yang meninggalkan puasa karena haid ataupun nifas wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Yang keenam yaitu suami haram menolak istrinya yang sedang haid ataupun nifas. Yang ketujuh ialah suami istri haram bersetubuh ketika istri sedang dalam keadaan haid ataupun nifas sampai ia suci dari haid dan nifas sesudah ia mandi. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kami mohon maaf. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.